Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Lurah Black sekeluarga selaku pemilik Radio Arika FM, yang saya hormati Kepala Desa Sumbon dan sekitarnya beserta pamong-pamong desanya, para pendengar setia Radio Arika FM dimanapun Anda berada, yang insya Allah berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bagaimana dengan nikmatnya kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kalian semua masih bisa mendengarkan saya, walaupun saya masih belum bisa melihat Anda semua. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dan senantiasa mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat juga. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang salah satunya ialah nikmat sehat. Semoga Allah memperkenankan kita untuk bisa berjumpa. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wan Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya di sini akan mencoba menguraikan ceramah dengan judul pendidikan. Para pendengar setia Radio Arika FM dimanapun Anda berada yang berbahagia, pendidikan merupakan proses untuk meningkatkan ilmu dan keterampilan. Pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu dari pendidik ke peserta didik, tetapi juga merupakan upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia dan para generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkualitas. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dari sinilah cita-cita dan masa depan bangsa akan diteruskan oleh para generasi mudanya. Jika suatu negara tidak memiliki satupun generasi muda yang menguasai pendidikan, maka bisa dipastikan negara tersebut tidak akan mengalami perkembangan dan juga kemajuan. Para pendengar setia Radio Arika FM yang insya Allah dilindungi oleh Allah, dalam agama Islam pendidikan juga sangat diutamakan, sebagaimana sejarah diturunkannya wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pendengar yang berbahagia, dalam ayat di atas disebutkan bahwa Iqra yang artinya bacalah. Dari sini dapat kita garis bawahi, semata-mata Allah mengisyaratkan kepada manusia agar tuntutlah ilmu, carilah ilmu, baik itu ilmu dalam Al-Quran maupun ilmu yang terjadi di alam, baik itu ilmu agama maupun ilmu yang berbasis umum. Islam sangat mewajibkan kepada kaum muslimin untuk mencari ilmu. Karena apa? Karena Islam memandang bahwa dengan ilmu hidup kita akan teratur. Dengan ilmu hidup kita akan terarah. Dan dengan ilmu kita dapat membedakan mana perkara yang baik dan mana perkara yang buruk. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat, dari mulai kita dilahirkan sampai kita dikembalikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ilmu sebenarnya itu bisa dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama yaitu ilmu umum, dan ilmu yang kedua yaitu ilmu agama. Keduanya memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu ilmu umum. Mengapa sih kita harus mencari ilmu ini? Nah, karena kita hidup di dunia ini, jika tidak memiliki ilmu dunia, pasti akan tertinggal oleh perkembangan zaman. Tidak dianggap, bahkan dia bisa ditipu oleh masyarakat. Begitu banyak sekali contoh nyata dalam kehidupan kita, orang-orang yang ditipu karena dia tidak memiliki ilmu dunia. Pada masa sekarang ini, orang-orang berilmu pun sudah jarang mengamalkan atas ilmu yang dimilikinya. Padahal, saudara-saudara, jika kita tahu peran penting ilmu pada masa sekarang ini, sangatlah disayangkan orang-orang yang melakukan tindakan demikian. Pengamalan ilmu bukan hanya sekedar kita mengamalkan ilmu kepada orang lain, mengajarkannya di lembaga-lembaga pendidikan, akan tetapi
Sejatinya pengamalan ilmu ialah bermanfaat untuk diri kita sendiri, baru kepada orang lain. Sebagai salah satu contohnya ialah ketika kita berprofesi sebagai pedagang, maka kita harus menguasai ilmu perdagangan. Bagaimana cara kita menghitung laba, bagaimana cara kita memanage keuangan agar tidak terjadi sebuah kerugian. Itulah pentingnya ilmu. Dan itu semua perlu yang namanya ilmu. Yang kedua, peranan ilmu agama dalam kehidupan kita ialah agar semua ibadah yang kita lakukan selama ini dapat kita jalani dengan khusyuk, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagai bekal untuk kehidupan kita setelah di dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita mencari ilmu melalui lembaga-lembaga pendidikan yang sudah disediakan di lingkungan kita. Dan pesan untuk para pendengar yaitu, barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia berilmu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.